Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, rekan-rekan semua, kali ini saya akan mendongeng tentang alat kerja kita, pedang panah yang kita gunakan di medan laga profesi arsitek. Sebetulnya peralatan dan teknologi apa yang digunakan arsitek untuk bekerja? Bila kita bicara tentang alat kerja, tentu yang dimaksud adalah segala hal di luar diri seorang arsitek yang digunakan untuk membantu pekerjaannya. Artinya tangan, visi, intuisi, dan semacamnya adalah hal yang ada pada diri arsitek dan itu tidak termasuk alat kerja yang dimaksud di sini. Juga terkait metode perancangan arsitektur yang bagi sementara orang juga disebut alat arsitek, bukan termasuk yang dibahas di sini. Alat kerja arsitek ini memegang peranan yang penting sekali dalam proses rancangan, karena ini merupakan sarana bagi arsitek untuk menuangkan rancangan yang ada di alam ide ke media yang bisa dipahami orang lain. Tentu masing-masing arsitek memiliki peralatannya masing-masing. Ada yang butuh pensil dan kertas, ada yang butuh meja gambar, ada yang perlu komputer seperti saya. Dari yang teknologi rendah sampai yang teknologi tinggi. Untuk zaman seperti sekarang pun, peralatan yang dipakai satu dan lain arsitek beragam. Ada yang suka pakai kertas dan spidol. Ada yang terbiasa menggunakan pensil dan kalkir. Ada yang senang dengan memanfaatkan rapido dan drawing pen. Nah, pada tayangan ini kita akan coba telaah bagaimana perkembangan penggunaan alat ini sepanjang sejarah yang bisa ditelusuri. Apa gunanya penelusuran dari masa lampau seperti ini? Tentu banyak gunanya. Karena mengetahui alat, kita juga akan bisa mendefinisikan proses kerja. Bagi mereka yang berkecimpung di ranah sejarah arsitektur, informasi ini diperlukan untuk mendefinisikan bagaimana proses kerja arsitek pada masa lalu, sehingga gambaran sejarah arsitektur dapat lebih akurat. Sedangkan bagi mereka yang menekuni desain arsitektur, pengetahuan ini diperlukan untuk melihat bagaimana metode rancangan pada masa lalu, dan dari sana dapat dijadikan sebagai masukan bagaimana sebuah proses perancangan yang dilakukan sekarang dapat dikembangkan. Tentu saja dalam pembahasan ini kita berasumsi bahwa alat kerja arsitek yang dimaksud adalah yang terkait dengan proses perencanaan dan perancangan. Karena di sepanjang periode sejarah, posisi arsitek tidak hanya perancang, tetapi demikian beragam. Rekan-rekan bisa membuka tayangan di sesi belajar arsitektur. Di sana saya sudah jelaskan terkait ini. Oke, alat kerja arsitek dalam merancang arsitektur. Pertama-tama coba kita tinjau sebentar di masa prasejarah. Praktek arsitek pada masa prasejarah tidak seteratur yang kita kenal hari ini, tentu saja. Oleh karena itu peralatan yang digunakan pun tidak terinformasi secara jelas. Tapi berdasarkan kajian kehidupan pada masa itu, orang menyimpulkan bahwa peralatan yang digunakan oleh arsitek pada saat itu masih sangat sederhana. Kadang menggambar di atas tanah, atau di dinding goa, atau di pelepah kayu, atau di atas batu. Bila adik-adik sudah mendapat mata kuliah sejarah arsitektur, tentu sudah mengenal patung Gudea. Peninggalan dari masa
Mesopotamia pada tahun 2140-an sebelum Masehi itu menarik untuk dimasukkan dalam bahasan ini karena kita menemukan gambar denah yang terukir di bantalan patung Kudia itu. Itu memberi informasi bahwa gambar bangunan waktu itu dibuat di atas lempengan batu. Di periode setelah itu kita juga mengetahui ada tablet batu yang merupakan gambar denah istana Nur Adad di Larsa, Sumeria dari tahun 1865-1850 sebelum Masehi. Saya bisa menambahkan beberapa catatan lain terkait peralatan gambar dari peradaban lampau itu, antara lain kita mengetahui bahwa peradaban Mesir kuno sudah menggunakan penggaris sudut dari kayu. Yunani kuno sudah menggunakan penggaris skala dan juga penggaris segitiga. Sedangkan peradaban Romawi sudah menggunakan pen, penggaris, serta kompas. Menarik mendapati kenyataan bahwa di masa Yunani kuno, arsitek juga menggunakan kata-kata sebagai alat kerjanya. Deskripsi sebuah arsitektur melalui uraian kalimat, yang kemudian dibantu model semacam maket bangunan. Kenyataan ini kita peroleh dari catatan dari tahun 725 sebelum Masehi di Perachora. Jadi kalau di zaman sekarang barangkali ini semacam RKS, rencana kerja dan syarat-syarat. Bila bicara terkait alat kerja arsitek ini, perlu disadari bahwa zaman dulu sampai dengan awal abad 20, arsitek masih dianggap bagian dari seniman. Jadi mereka menggunakan alat-alat seniman juga untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, bagaimana dengan gambar arsitektur di atas kertas? Gambar arsitektur di atas kertas yang sejauh ini ditemukan berasal dari abad 9, yaitu sekitar tahun 820-830. Gambar ini dikenal sebagai Plan of St. Gall, sebuah komplek monastik yang tidak terbangun. Dari dokumen itu kita bisa menyimpulkan bahwa minimal di masa itu kertas dan tinta sudah digunakan untuk alat menggambar. Saya sebut minimal karena bisa jadi sebelum itu peralatan ini sudah digunakan untuk perencana bangunan karena kertas dan tinta sudah digunakan orang jauh sebelum itu. Tapi ya, hanya saja arsip yang sampai ke kita ya hanya St. Gall tadi. Oke. Setelah masa itu, peralatan arsitek masih berkutat pada kertas dan tinta. Dan tentu saja berbagai alat bantunya seperti penggaris, busur, alat ukur, dan seterusnya. Teknik gambar memang berkembang. Ada sekian improvement di berbagai jenis pensil misalnya, jenis-jenis pen, dan seterusnya. Tetapi tidak ada penemuan baru yang signifikan sampai akhir abad 19. Adik-adik, rekan-rekan sekalian, pada akhir abad 19 itulah mulai ada papan gambar yang diberi penggaris paralel. Kita menyebutnya sebagai meja gambar. Informasi terkait itu kita dapati di jurnal yang terbit di Norwegia dari tahun 1893. Belum lama. Kadang-kadang papan gambar ini juga dilengkapi dengan penggaris T yang fungsinya sama, membuat garis tegak lurus atau garis paralel. Mesin gambar yang lebih modern ditemukan oleh Charles H. Little pada
1901 dan waktu itu kemudian diproduksi secara massal oleh sebuah perusahaan bernama The Universal Drawing Machine. Mesin gambar ini kemudian banyak digunakan di Eropa pada 1920-an dan dari sana kemudian menyebar ke seluruh dunia. Alat ini memiliki usia yang cukup panjang. Sampai saya kuliah pada 1990-an, kami masih menggunakan mesin gambar ini. Merek terkemuka pada saat saya kuliah adalah Mutoh. Waktu itu harganya sekitar 2 juta rupiah. Cukup mahal bagi kebanyakan mahasiswa arsitektur. Ada yang tipe ARMS, ada yang tipe track. Saat ini sangat jarang arsitek atau biro arsitektur yang menggunakan mesin gambar sebagai alat kerjanya. Tapi masih ada. Dan Anda yang berminat masih bisa membeli alat ini. Adik-adik, rekan-rekan sekalian, ketika Anda memakai mesin gambar, kecepatan gambar teknik Anda akan meningkat pesat. Tapi walau cukup cepat dibanding teknologi sebelumnya, ternyata ini juga tidak cukup cepat untuk memproduksi beberapa salinan gambar untuk keperluan konstruksi. Biasanya orang-orang akan menyalin manual untuk memperoleh beberapa kopi gambar. Kebutuhan tersebut melahirkan teknologi baru reproduksi gambar yang dikenal dengan sebutan blueprint. Blueprint dibuat melalui sebuah proses yang disebut cyanotype. Penemunya bernama John Herschel pada tahun 1842 dengan memanfaatkan keahliannya di bidang kimia dan fotografi. Ini adalah contoh blueprint. Pada saat itu, 1890-an biaya yang dikeluarkan untuk blueprint 1/10 apabila diblat sendiri, direpro manual. Dan waktu yang diperlukan juga jauh lebih singkat. Blueprint atau cetak biru merupakan teknologi yang perlu disebut dalam daftar ini, alat perang arsitek. Blueprint tentu sudah tidak populer saat ini karena kita dengan mudah dapat mencetak atau fotokopi gambar ukuran besar dengan metode yang lebih mudah. Tapi beberapa dekade yang lalu, alternatif yang kita miliki tidak banyak. Dan di dunia seperti itu, blueprint menjadi penting dan populer di dunia arsitektur. Setelah itu baru kemudian berkembang menjadi white print, diazo print, kemudian serografik. Saat ini, kalau kita bicara blueprint, biasanya bukan untuk makna denotatifnya, tetapi lebih kepada makna konotatifnya, yaitu blueprint digunakan untuk menyebut semua gambar perencanaan bangunan. Atau lebih luas lagi, blueprint digunakan untuk menyebut segala hal yang terkait perencanaan. Coba, kita sering mendengar blueprint pembangunan jalan tol misalnya. Blueprint pengembangan ekonomi kerakyatan, blueprint pengentasan kemiskinan, dan seterusnya. Adik-adik dan rekan-rekan semua, setelah itu datang teknologi komputer yang masuk dalam ranah alat bantu arsitek, CAD, Computer Aided Design. Pengembangan perangkat lunak ini melalui proses yang cukup panjang. Sejak tahun 1950-an, 60-an, sampai mulai menemukan bentuk yang bisa dimanfaatkan secara luas pada tahun 1980-an. Aplikasi CAD ini menjadi sangat populer kemudian karena dapat memenuhi kebutuhan industri konstruksi atau rekayasa pada umumnya.
Sejak perangkat lunak Sketchpad pada tahun 1960-an sampai kemudian berkembang pesatnya AutoCAD pada 1990-an, teknologi ini membuka cakrawala baru bagi cara kerja arsitek. Bahkan sampai saat ini teknologi ini masih mendominasi dunia jasa konstruksi. Hal itu karena teknologi CAD ini memiliki banyak kelebihan. Saya akan coba menyebutkan beberapa kelebihan CAD ini, sehingga bisa bertahan sampai dengan saat ini kita gunakan. Yang pertama, kemudahan menggunakan. Orang tidak perlu bakat khusus untuk menjadi pandai menggambar. Yang kedua, gambar menjadi terstandar. Bila mengandalkan skill draftsman, maka bisa jadi cara menarik garis dari satu orang dengan orang lain berbeda. Juga cara menulis notasi. Dengan CAD, hal tersebut teratasi. Kelebihan CAD yang ketiga, garis-garis dapat dibuat berwarna untuk menandai sebuah notasi. Ini akan memudahkan orang membaca gambar. Teknologi sebelumnya mengandalkan tinta hitam rapido sehingga kadang membutuhkan waktu untuk memahami membaca gambar. Kemudian kelebihan yang keempat, penggunaan CAD membuat gambar lebih akurat. Ini jelas ya. Sebab biasanya kita menggambar CAD ini dalam skala 1:1. Jadi sangat akurat. Baru kemudian nanti kita menentukan hendak dicetak dalam format skala sesuai ukuran kertas yang diinginkan. Kemudian yang kelima, pengerjaan relatif cepat. Apalagi bila untuk membuat kopi gambar. Tidak butuh upaya ekstra kecuali hanya perlu mencetak beberapa kali saja. Kelebihan CAD yang keenam, berbagai elemen gambar bisa disimpan dan digunakan bersama atau digunakan untuk proyek lain. Ini memudahkan dan mempercepat penggambaran. Kemudian yang ketujuh, mudah sekali untuk direvisi. Barangkali adik-adik tidak mengalami kegiatan kita dulu ngerik kalkir demi untuk revisi sebuah gambar. Bahkan bila perubahan atau revisi besar, kita harus mulai menggambar ulang dari nol. Nah, kegiatan junior arsitek waktu itu tidak hanya sebagai drafter, tetapi juga ngerik kalkir ini. Nah, teknologi CAD mengatasi hal itu semua. Kelebihan CAD yang berikutnya, yang ke-8, kemudahan mengatur skala gambar. Ketika gambar sudah jadi mau dicetak dalam skala berapa saja, tinggal diatur settingannya. Bila dengan kertas dan rapido, setiap skala yang kita butuhkan harus kita gambar ulang. Betapa menghemat waktu. Kemudian yang ke-9, apabila kita menggambar dengan CAD, bidang gambar tidak terbatas. Mau menggambar seluas apa saja, silakan. Berbeda bila kita menggambar dengan kertas. Bila bukan kertasnya yang terbatas, meja gambar kita yang terbatas. Itulah berbagai kelebihan CAD sehingga teknologi ini telah mendominasi dunia arsitek dalam beberapa dasawarsa. Ada sekian perangkat lunak dalam kategori ini, di samping yang paling populer tentu saja Autodesk AutoCAD. Di luar itu misalnya masih ada ZW-CAD, BridgeCAD, MicroStation, CorelCAD, dan puluhan bahkan ratusan lainnya. Di samping alat kerja untuk memproduksi gambar kerja, seperti perangkat lunak CAD itu, adanya komputer juga dimanfaatkan untuk alat bagi arsitek untuk mengkomunikasikan ide-idenya.
mempresentasikan karyanya kepada para audiensnya yaitu klien, pengguna, pemerintah, atau juga untuk bahan promosi. Fungsi gambar presentasi ini merupakan pengganti gambar ilustrasi yang dulunya dibuat secara manual seperti lukisan di atas kertas atau di atas kanvas. Dengan adanya komputer, maka alat arsitek untuk menuangkan gagasannya lebih mudah, lebih menarik, dan lebih cepat diproduksi. Penggambaran perspektif bangunan yang dulunya menggunakan teknik 2 titik hilang dan semacamnya, sekarang diganti dengan membuat model bangunan di dalam komputer. Dan dari model itu dapat ditarik berapapun perspektif bangunan dari titik manapun diinginkan. Bahkan kemudian dapat disimulasi bayangan sinar matahari, digabungkan dengan fotografi, dan dibuat suatu gambaran sedemikian rupa seolah itu merupakan foto dari bangunan bila nantinya terbangun. Bahkan saking canggihnya, gambar itu seringkali lebih indah dari hasil bangunan sebenarnya nantinya. Even better than the real thing, kata Bono dari YouTube. Apakah berhenti di situ? Tidak. Gambar yang ciamik tadi bahkan bisa digerakkan, dimasuki walkthrough, diberi efek layaknya sebuah film. Ini biasanya disebut animasi. Nah, pada titik ini, seringkali kita arsitek memberi porsi terlalu besar pada alat, pada image, pada citra visual, dibanding rancangan arsitektur itu sendiri. Kita lebih sibuk membuat render sebagus mungkin, kemudian memolesnya secara dramatis di Photoshop, sehingga klien kita terpesona oleh sisi grafis dari rancangan kita. Di titik ini kita perlu lebih bijak memainkan alat perang kita. Jangan sampai alat kita menjadi wahana kita untuk misleading, mengelabuhi audiens kita. Kita disewa untuk menghasilkan sebuah arsitektur, bukan untuk menghasilkan desain grafis atau film pendek. Oke, adik-adik rekan-rekan sekalian, alat presentasi yang saya ceritakan tadi beragam sekali. Dulu di tahun 90-an ada 3D Studio, kemudian berkembang menjadi 3D Max, kemudian ada Lumion, V-Ray, Rhino, SketchUp, Photoshop, dan sebagainya. Intinya, kemudian arsitek dibekali dengan alat perang yang canggih dan semakin canggih. Itulah pengembangan dari teknologi CAD, Computer Aided Design. Kemudian, adik-adik, teknologi CAD ini sekarang sedang dalam periode yang hendak redup, akan segera ditinggalkan karena muncul teknologi lebih baru lagi yang disebut BIM, Building Information Modeling. Di sini, kita tidak saja menggambar dalam komputer, tetapi kita mendesain dalam komputer. Semua parameter dimasukkan dalam model kita, karena ini sebuah database. Tidak seperti CAD di mana kita menggambar garis dan bidang, di sini kita membuat langsung elemen-elemen bangunan, dinding, pintu, jendela. Kita buat secara digital yang itu mencerminkan realitas ketika nanti dibangun. Kita tidak hanya menggambar, tapi kita juga membangun di dalam komputer. Kalau di CAD, kita menggambar denah, tampak, potongan, maka di BIM kita membuat model digital, yang mana dari model yang kita susun itu dapat ditarik gambar apapun yang, bukan hanya yang kita butuhkan, tapi gambar apapun yang kita inginkan, sebanyak apapun. Bukan hanya gambar, semua elemen yang kita buat di BIM, di dalamnya ada informasi terkait elemen tersebut. Bila itu pintu, maka di dalamnya sudah ada informasi terkait materialnya, handle apa yang akan dipakai, engselnya pakai merek apa,
Bahkan berapa harganya, belinya kapan, di toko mana, bahkan juga ada barcode-nya. Apabila itu lampu, berapa lumensnya, diproduksi kapan, akan menyala sampai berapa jam, kapan harus diganti, dan seterusnya. Itulah BIM. Integrasi antar disiplin bisa berjalan lebih baik di BIM karena kita bisa bekerja pada model yang sama. Perubahan yang dilakukan oleh seorang arsitek akan langsung termonitor oleh engineer lain, owner, konsultan manajemen konstruksi, dan pihak-pihak lainnya yang terlibat di dalam proyek. Bahkan dengan teknologi VR, semua audiens bisa masuk ke dalam karya arsitektur itu untuk merasakan dimensi ruang, nuansa warna, dan kecemerlangan cahayanya. Owner akan langsung bisa berkomentar bahwa pintunya terlalu tinggi atau plafonnya terlalu rendah, karena dia bisa mengalami langsung pengalaman ruang itu secara visual. Maka penerapan BIM yang optimal mensyaratkan keterlibatan semua pihak yang terlibat di dalam proyek konstruksi. Mulai dari surveyor yang mengukur lahan, arsitek, insinyur sipil, ahli struktur, ahli mekanikal, electrical, plumbing, pengawas, owner, konsultan manajemen konstruksi, vendor, penyedia bahan bangunan, kontraktor, perawat bangunan, dan seterusnya. Itulah BIM. Adik-adik, rekan-rekan semua, teknologi BIM ini sudah berkembang di Indonesia 10 atau 20 tahun terakhir. Salah satu tools yang populer dalam BIM adalah Autodesk Revit. Saya sudah mulai memakai ini pada tahun 2004. Waktu itu Revit versi 4.2. Walau sudah 20-an tahun, teknologi ini belum mature. Pemerintah atau perusahaan-perusahaan lebih banyak yang sekedar mengklaim telah menerapkan teknologi ini pada taraf yang tinggi. Sekedar untuk pencitraan. Saya yakin sebagian besar hanya berhenti pada sekedar klaim karena penerapan teknologi ini menuntut adanya mindset yang berbeda. Dan mindset sebagian besar pelaku konstruksi kita saat ini masih dari teknologi sebelumnya. Kemudian juga disyaratkan adanya keterlibatan semua pihak dalam sebuah proyek konstruksi untuk ikut bersama-sama mengimplementasikan teknologi BIM ini agar teknologi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Contoh paling sederhana adalah apakah vendor, penyedia bahan bangunan, sudah menyediakan data produknya dengan basis teknologi BIM ini? Apakah pelaksana konstruksi sudah biasa membaca gambar secara digital? Rasanya masih jauh panggang dari api. Tapi adik-adik, rekan-rekan sekalian, teknologi ini tetap perlu adik-adik kuasai. Saya hampir 20 tahun ini merasa sangat terbantu menggunakan salah satu tools BIM ini sebagai alat untuk mendesain. Sangat membantu. Tipsnya adalah, jangan membayangkan implementasi BIM secara ideal seperti ditulis buku-buku atau digembar-gemborkan pemerintah. Tapi implementasikan saja sebisa-bisanya. Minimal untuk ranah kita, arsitek, mendesain. Akan sangat membantu kita mengatur ruang, menyusun rancangan, tanpa direpotkan urusan gambar teknis, menghitung volume, dan semacamnya. Semua sudah dilakukan oleh komputer untuk kita. Intinya kita bisa lebih konsentrasi pada desain yang merupakan tugas utama kita. Perkara bahwa di lini berikutnya masih belum mengimplementasikan BIM tidak jadi soal. Paling tidak di bidang kita itu sudah amat sangat membantu.
Nah, adik-adik, rekan-rekan sekalian, jadi setelah CAT yang saya yakin sebagian besar kita masih menggunakannya saat ini, ada teknologi BIM. Begitulah sunatullahnya adik-adik, segalanya datang dan kemudian berlalu. Hanya saja perlu adik-adik perhatikan bahwa perkembangan teknologi mendesain ini tidaklah dalam alur yang konstan, tetapi mengalami percepatan yang kadang-kadang tidak berhasil kita bayangkan. Coba ingat lagi urean tadi. Antara teknologi batu, kayu, kemudian pensil kertas, semuanya memiliki periode yang panjang. Bisa ratusan sampai ribuan tahun. Tetapi semakin ke sini, perkembangan semakin cepat. Kita hanya butuh beberapa puluh tahun sudah berganti dari CAD menjadi BIM. AutoCAD versi 1 muncul tahun 1982. Saya mulai menggunakan 10 tahun kemudian ketika CAD sudah versi 12. Saat ini, AutoCAD terbaru adalah versi 24. Tidak butuh sampai 40 tahun sampai teknologi ini berganti. Berbeda dengan teknologi sebelumnya yang sampai ratusan atau bahkan ribuan tahun. Sebentar lagi teknologi CAD akan diganti BIM. Nanti BIM akan berganti lagi ke sesuatu yang baru lagi, entah apa. Bisa berupa desain pendekatan algoritma, robotik teknologi, Internet of Things, dan sebagainya. Itu masa depan yang rasanya tidak terhindarkan bila melihat jalannya peradaban. Tapi saya ingin menyampaikan seperti ini. Apapun itu, apapun teknologi yang berkembang, peran kita sebagai manusia adalah tetap pengendali, penanggung jawab. Mengapa? Karena Tuhan memang menggariskan seperti itu. Standar arsitek nanti bisa berbeda, teknologi akan terus melaju, tetapi kemanusiaan kita tetap sama. Kita akan tetap merancang dengan satu dan lain cara. Kita tetap mengendalikan dengan berbagai keterbatasan sekarang dan juga nantinya. Teknologi adalah alat kita arsitek untuk menuangkan dharma kita sebagai manusia. Tidak perlu ada kecemasan, tetapi bodoh bila kita mengabaikan. Kita ikuti dan jalani dengan nilai-nilai yang sudah tertanam pada diri kita. Rekan-rekan, adik-adik semua, jadi sementara itu dulu pembicaraan kita tentang alat perang kita. Alat perang kita untuk berprofesi di dunia arsitektur. Nanti di kesempatan yang lain kita akan sambung lagi dengan bahasan yang lain lagi. Yang sedikit ini semoga berguna bagi Anda adik-adik. Dan dengan begitu pasti juga akan berguna bagi saya. Demikian salam hangat saya untuk orang-orang terkasih Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.